harus baca dulu. Jangan asbun lah ya. Kita ngerti yang mana bagian kita, itu ada 450 pasal lebih. Di depan saya Dr. Aditya M. Biomed. Ini kayaknya M. Biomednya itu angkatan pertama apa kedua ya? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Ini pionir di M. Biomed UI yang di bidang transfusi darah, ini salah satunya Dr. Adit ini. Hari ini beliau adalah Sekjen Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Jadi Perhimpunan Dokter Transfusi ini sekarang tanggung jawabnya berat di Dr. Adit. Ya. Kita awali dengan Undang-Undang Kesehatan, OBL. Apa komentarnya Dr. Adit? Ya, makasih banget Dr. Titis. Alhamdulillah, saya sebenarnya mengikuti jejak beliau, mantan Sekjen PDTDI sebelum saya. Ya, komentar saya ngeri-ngeri sedap tentang OBL kesehatan. Ya, sebagai insan yang bekerja di bidang kesehatan, PDTDI adalah bagian dari Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Seminat dari IDI. Kami tentunya ya menerima ya. Mungkin yang dari awal kita bilang karena itu proses hukum dan sudah diundangkan secara undang-undang, maka PDTDI insya Allah akan menerima undang-undang tersebut karena sudah resmi dan diketok palukan. Menerima dengan ikhlas ya. Nah, untuk yang berikutnya ini, sebagai senior mungkin Dr. Titis lebih tahu. Kalau ikhlas dan tidak ikhlas memang itu urusan lain. Ya, memang ini berat terus terang saja. Ini menyangkut ke depannya. Kalau ditanya tadi saya garis bawahi, kita mematuhi mekanisme, kita organisasi yang taat hukum. Adapun hal-hal yang kita masih belum ikhlas tadi, kita juga akan melakukan secara egaliter menurut sistem hukum tentunya ya. Kami dari PDTDI juga akan mendukung masukan-masukan, perbaikan-perbaikan dari Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu melalui judicial review yang dicanangkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tentunya, Dok. Oke. Dihubungkan dengan PDTDI. Ya memang sebagai warga negara yang baik ya, ini sudah diputuskan menjadi undang-undang ya, sami'na wa ta'na. Yes. Ya, tapi kemudian kita mengimplementasikan di bidang transfusi darah, di mana kita ya kita menjadi bagian dari bagi dunia itu. Ke depan bagaimana ini PDTDI? Ya, jadi memang kalau saya pribadi, sesuatu itu tidak ada yang kebetulan ya. Kalau undang-undang ini akhirnya ada, itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ya nerimo kalau bahasa Jawanya. Kemudian kita mungkin segera move on. Kira-kira peluang apa yang bisa kita ambil. Jadi tidak lagi berlaku menolak ataupun apapun yang sifatnya destruktif terhadap undang-undang, tapi kita mencoba mencari celah, mencari hal-hal apa saja untuk kebaikan PDTDI ke depan. Memang ini nggak gampang, memang kita yang pertama menurut saya, pengurus PDTDI dan semua anggotanya harus baca dulu. Karena kalau nggak baca nanti nggak jelas ya. Itu Bisa salah berkomentar ya. Itu kita jangan asbun lah ya. Kita ngerti yang mana bagian kita, itu ada 450 pasal lebih. Jadi kita juga akan memilih-milih tentang mana yang dari 400 lebih pasal itu yang ada kaitannya dengan pelayanan transfusi darah. Kemudian kita lihat lagi, karena memang tentunya kalau undang-undang itu sifatnya masih tatanan umum, nanti kita akan lebih ke operasional. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Kita juga harus jeli aturan-aturan yang akan dibawa dari OBL kesehatan ini, mengatur secara teknis dan operasional itu tentunya kita juga punya kepentingan di situ, sehingga perlu pemahaman, pemasukan, kemudian juga kita juga boleh dong kita mengkritik yang mungkin masih bisa kita
perbaiki. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Kritik untuk kebaikan ya. kebaikan tentunya. Ya. Jadi PDTDI itu bukan oposisi pemerintah. Ini yang penting ya. Kita sesudah diwariskan oleh senior-senior, PDTDI sudah 20 tahun berkiprah di pelayanan transfusi darah. Tentunya kita akan juga mencoba memberikan sesuatu dari 20 tahun itu apa yang mungkin bisa disumbangsikan dari teman-teman dokter transfusi darah, khususnya di pelayanan transfusi darah. Yang terakhir mungkin juga yang memang tidak kalah pentingnya juga, harus ada dialog. Karena memang alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan tadi membuka pintu, membuka ruang untuk kita bisa bekerja sama. Kami juga sudah menjelaskan bahwa organisasi PDTDI juga bisa menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pelayanan transfusi darah. Karena memang banyak isu-isu dok yang memang mungkin hal baru, yang memang undang-undang ini kan undang-undang untuk menjawab permasalahan ke depan. Tentunya kita juga harus update ke masalah-masalah apa yang dicakup di undang-undang tersebut. Pak Menteri bilangnya transformasi. Nah, kita juga tentunya akan bertransformasi bagaimana pelayanan transfusi darah itu lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih berkualitas lagi, dan tentunya memang akhirnya yang akan mendapat manfaat itu adalah pelayanan transfusi darah untuk bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Dr. Adit. Sama.